Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman segenap para pendengar yang kami hormati, kita lanjutkan kuliah bersama di malam ini. InsyaAllah kita akan masih di bahasan tematik, yakni membahas perkara hati. Perkara hati. Jadi ketika hati itu berpenyakit, kata orang, urusan hati siapa yang tahu? Kenapa? Karena dia adalah satu tempat atau unsur yang sifatnya gaib, ada tetapi tidak mudah untuk diraba. Namun demikian pengaruhnya sangat nyata di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang perkara hati. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi al-mudghah." Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada sepotong daging, mudghah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasad kullu. Apabila sepotong daging itu baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan menjadi baik. Akan tapi sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasad kullu. Apabila potongan daging itu rusak, potongan daging itu jelek, maka akan rusak dan jeleklah seluruh anggota tubuhnya. Kemudian Nabi menegaskan di akhir hadis beliau, ala wahya al-qalb. Ketahuilah sesungguhnya sepotong daging itu adalah al-qalb. Qalb, teman-teman, barangkali di dalam bahasa kita sering diterjemahkan dengan hati. Sering diterjemahkan dengan hati. Dan ini sebenarnya kekeliruan di dalam menerjemahkan. Yang namanya qalb dalam bahasa Arab, orang Arab ma'ruf mengenal qalb itu adalah jantung, bukan hati. Kan hati dalam bahasa Arab ada memiliki istilah tersendiri. Apa itu? Kaji atau kibdah. Kawan-kawan kalau pergi ke makam katakan kita dari Afghanistan atau pergi ke masyahir, kalau kita ingin memesan hati itu apa bilang Pak? Kibdah, ya kan? Kibdah itu ma'ruf di negara Khalif. Ini makanan yang berupa masakan potongan-potongan hati sapi kah, hati kambing kah, dan semisal. Namun ini adalah penerjemahan yang ada di negeri kita. Ala kulli hal la musyahatul fil istilah, tidak ada perlu diperdebatkan dalam masalah istilah. Namun yang terpenting, qalb maknanya yang tepat adalah jantung. Kenapa Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tentang fungsi penting peranan hati. Seakan-akan hati ini mengatur seluruh anggota tubuh kita. Ya, kata Nabi tadi, kalau baik potongan daging itu, maka baik seluruh anggota tubuhnya. Tapi kalau tidak, sebaliknya. Kenapa? Ini ditinjau dari dua makna. Satu, dari makna bahasa. Jadi makna yang secara zat, bahwasanya kalau kita maknai qalb itu adalah jantung, kita tahu yang paling besar peranan fungsinya dalam tubuh kita adalah jantung, di mana dia selalu memompa darah ke seluruh aliran sel dan tubuh kita. Tidak ada namanya anggota tubuh yang beristirahat sekaligus kecuali sesaat pun kecuali satu. Apa itu? Jantung. Hatta kita sedang tidur pun. Jantung ada nggak istirahat kita tidur, Pak? Nggak ada. Kalau istirahat diantarkan orang ke Maqbarah Musaimir di Doha, diantarkan ke sana loh, Pak. Kenapa? Karena fungsi peranan jantung sangat besar di dalam kehidupan ini kalau secara zat. Dan secara
syariat, Nabi mengumpamakan ini, kata para ulama, karena jantung atau qalb adalah tempat tempat akal manusia, tempat akalnya manusia. Jadi akal manusia itu di mana? Memang dalam hal ini khilaf para ulama. Di manakah letak akal? Ini kan ada perbedaan, Pak. Ada yang mengatakan di kepala, di otak. Ada yang mengatakan akal itu letaknya di hati. Dan ini adalah pendapat Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Sebenarnya disebutkan dalam tafsir beliau, kisah tafsir, ketika beliau menafsirkan ayat di surah Al-Hajj. Allah berfirman, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ. Sesungguhnya yang buta itu bukanlah mata, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi yang buta adalah hati yang terletak di dalam dada. Syekh Bakar Al-Jazairi rahimahullah, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau menukilkan dahulu asbab nuzul ayat. Apa sebab turun ayat ini? Disebutkan oleh ahli tafsir, ketika ketika turun ayat di surat Thaha, ayat Allah berfirman, "Man kana fi hadhihi a'ma, fa huwa fil akhirati a'ma." Siapa yang buta di dunia ini, Allah akan kumpulkan dia nanti di akhirat, dibangkitkan dalam keadaan buta. Datanglah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Abdullah bin Ummi Maktum seorang muadzin Nabi SAW, namun beliau buta. Yang surat Abasa nanti turun karena sebab beliau. Beliau datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, inni rajulun a'ma." Wahai Nabi, aku ini adalah seorang yang buta. Apakah Allah akan membangkitkan saya dalam keadaan buta nanti? Karena belum mendengar apa? Ayat tadi, siapa yang buta di dunia, Allah akan bangkitkan pula dia buta nanti di akhirat. Kemudian turunlah ayat. Apa ayatnya? Surat Al-Hajj tadi. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Bukanlah yang disebut buta dalam ayat itu bukan buta mata, akan tetapi buta hati yang ada di dalam dada. Apa kata Syekh Bakar Al-Jazairi rahimahullah? Ini dalil menunjukkan bahwasanya, berarti kata beliau, baik, kita sebutkan perkataan Syekh Bakar Al-Jazairi dalam kitab beliau Aisaru Tafasir. Kata beliau rahimahullah tentang ayat ini, wa hadza, kata beliau, hadhihi al-ayah sharihatun fi anna al-aqla fil qalb. Ini ayat dalil yang tegas dan terang menunjukkan bahwasanya akal itu ada di dalam jantung, ada di dalam dada. Jadi akal bukan ada di kepala. Ini menurut pendapat yang dipegang oleh Syekh Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Tapi kata beliau juga mau toleransi dengan pendapat yang lain. Wala munafatan aw wala munafatun baina man yara dzalikal fil muq. Tapi saya juga tidak menafikan bahwasanya ada pendapat yang mengatakan akal itu ada di kepala, di brain. Kira-kira gimana yang lebih cocok, Pak? Mana diberikan kebenaran? Akal itu di dada atau di kepala? Kita kan sudah lama punya akal nih. Pernah tahu dah di mana akal kita? Tidak tahu, Pak. Yang pastinya kita tidak tahu. Namun para ulama merajihkan, ada yang mengatakan itu adalah di hati berdasarkan ayat tadi, dan juga ada yang mengatakan di mana? Di otak. Ala kulihan, masalah hati dan akal, teman-teman, ini adalah dua unsur yang sangat besar peranannya di dalam kehidupan manusia. Seorang hamba bisa dikatakan dia manusia yang benar-benar manusia apabila dua hal ini berfungsi sebagaimana mestinya. Di kelas kuliah yang kemarin kita sudah bahas tentang apa? Tentang pentingnya menjaga nikmat akal. Di mana akal ini menjadi tumpuan baiknya seseorang di dunia dan di akhirat. Kalau akalnya digunakan, difungsikan sesuai kehendak Allah Rabbul Alamin. Ya. Tapi kalau akal itu tidak digunakan dengan baik, dirusak, baik itu dengan cara zat, dengan apa? Dengan mengkonsumsi benda-benda yang haram, narkoba, merokok dan semisalnya, maka akal akan rusak. Ataupun dirusak dengan apa? Dengan syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyeleweng, yang membuat akal kita terbalik, jungkir balik. Yang atas dikatakan di bawah, yang bawah dikatakan di atas. Yang benar dikatakan salah, yang salah diklaim sebagai sebuah kebenaran. Ini berarti rusak. Nah, akal seperti ini akan menjadi sebab seseorang menyesal di dunia
dan disiksa di dalam neraka. Coba kita dengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk menyebutkan penyesalan dan penduduk neraka. Apa kata mereka penduduk neraka? Mereka mengatakan waqalu, dan penduduk neraka itu berkata, "Lau kunna nasma' au naqil." Andaikan dahulu kami di dunia mendengar dengan baik. Pendengaran maksudnya kata para ulama simaun yatlubu al-haq. Mendengar bukan semata mendengar, tapi mendengar mencari kebenaran, memikirkan kebenaran itu. Ketika kebenaran sampai kepada saya, kepada Anda, maka wajib untuk kita renungkan, kita pikir ini benar atau tidak. Kalau benar kita terima, walaupun datang dari siapa saja. Kalau benar itu benar. Tetapi kalau salah adalah kegagalan. Kemudian apa yang syahid dari ayat ini? Au naqin, atau kami dulu berakal. Maksudnya kami gunakan akal kami untuk apa? Untuk membenarkan kebenaran, merenungkan kebenaran. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Maka tentulah kami tidak masuk orang penduduk neraka sa'ir. Allahu Akbar. Ini menunjukkan peranan akal besar, teman-teman. Demikian pula hati. Hati yang mana akal tempatnya di hati juga menjadi sasaran seseorang bahagia di dunia dan di akhirat. Atau sengsaranya dunia dan akhirat. Allah berfirman ketika menyebutkan tentang orang-orang yang bahagia dikala mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Asy-Syu'ara Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala ban." Pada suatu hari di mana hari itu tidak ada manfaat lagi harta dan tidak pula lagi bermanfaat anak-anak dan keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah, bertemu dengan Rabbul Alamin, membawa hati yang salim, hati yang selamat. Kenapa? Karena hati menjadi tumpuan besar, ya, menjadi qimah yang membedakan nilai seseorang manusia dengan bukan manusia. Nilai seseorang yang mulia di sisi Allah dengan yang orang-orang yang hina. Hati yang selamat. Dan demikian pula penduduk neraka yang Allah akan masukkan mereka ke dalam penduduk neraka juga masalah perkara hati. Hati yang tidak terjaga. Allah berfirman di surah Al-A'raf, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Dan kami benar-benar akan memenuhkan neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Kenapa dengan demikian, teman-teman? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati. Tapi sayangnya, hati mereka tidak berfungsi untuk memahami kebenaran. Ini menunjukkan apa? Hati sangat besar perannya, teman-teman. Oleh karenanya, para ulama kita menyebutkan hati ini di dalam tubuh manusia itu bagaikan seorang panglima perang, seorang amir, al-amirul aqdha, para ulama, yakni pemimpin personil perang, personil apa? Prajurit perang. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih, ini ada perkataan yang bagus dari beliau tentang apa? Tentang ketika beliau mensyarah hadis tadi, ala wa inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh manusia itu ada apa? Ada segumpal daging, di mana kalau baik dia baik, kalau buruk maka buruk seluruh anggota tubuhnya. Apa kata beliau? Kata beliau begini, wa khassa qala rahimallah wa khassa al-qalba, di mana dalam hadis ini dikhususkan penyebutan al-qalb, hati atau apa? Jantung, ya. Kenapa kata beliau? Karena li'annahu amirul badan. Karena hati itu adalah amir. Atau emir kalau kita di Qatar, emir Tamim. Nah, emir atau amir bagi anggota badan. Seluruh anggota badan kita, pemimpinnya adalah hati. Wa salahul amir tasluhur ra'iyah. Dan baiknya kepemimpinan seorang pemimpin, maka rakyatnya juga akan menjadi baik. Tapi kata beliau, wa fasadahu tasfudu ar-ra'iyah. Tapi kalau buruk kepemimpinan amir ini, perintahnya busuk dan jahat, maka personil perang juga menjadi apa? Menjadi jahat. Dan inilah kita temukan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ada manusia yang bentuknya sangat gagah dan perkasa. Kalau dari wanitanya, molek dan penuh dengan aneka dandanan. Tapi kita lihat kecantikan fisiknya tidak secantik hati yang dia punya. Kenapa, teman-teman? Karena dia lupa menata hati. Hati yang dipakai sudah sekian tahun, sudah beragam
polemik kehidupan yang dia temui, dan sudah beragam debu serta kotoran yang sudah dia hirup, sehingga dia lupa menata hati. Apa yang lebih dominan bagi mereka? Hanya sibuk menata fisik, namun lupa menata hati. Sehingga terlihatlah manusia-manusia yang waliyadzubillah, manusia-manusia yang bertubuh manusia, tetapi hatinya tidak mencerminkan manusia. Oleh karenanya teman-teman, kewajiban kita sebagai muslim, kita semua wajib untuk tidak hanya memperhatikan urusan fisik semata, tapi juga perlu kita untuk menata, memperbaiki hati yang tersimpan di dalam dada. Kenapa? Karena inilah yang menjadi titik penglihatan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dalam hadis Sahih Muslim dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila amwalikum wala ila ajsadikum." Allah tidak melihat kepada kalian dari sisi fisik dan tidak pula banyaknya harta kalian. Harta dan fisik teman-teman, ini adalah standar kacamata manusia pada umumnya. Berbeda hanya dengan Allah Jalla wa'ala. Allah melihat dari kita apanya? Fisik? Tidak. Walakin, perhatikan kata Nabi SAW, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah yang dilihat dari kita adalah bagaimana elok atau tidaknya hati kalian dan apa yang kalian perbuat. Urusan hati teman-teman, siapa yang tahu? Tapi meskipun demikian, pengaruh hati sangat nyata dalam kehidupan. Orang baik itu tidak hanya bisa orang yang memiliki yang baik bisa dilihat dari elok atau tidaknya perlakuan dan perbuatannya dalam kehidupan. Oleh karena kita perlu menata hati, memperbaiki hati, dan ini akan kita bahas insyaallah. Alangkah eloknya nasihat seorang ulama yang bernama Al-Imam Abdullah bin Shubrumah Ad-Dhabi Al-Kufi rahimahullah. Pernyataan beliau ini wajib, kalau saya melihat wajib untuk dicatat elok-elok, dicatat baik-baik, dijaga, kan bisa dihafal dengan teks bahasa Arab. Dinukilkan oleh Imam Zahabi dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala. Apa kata Al-Imam Ibnu Shubrumah rahimahullah? Ajibtu linnasi yahtamuna min at-ta'ami makhafat ad-da. Aku sangat terheran-heran melihat manusia-manusia, orang-orang yang begitu perhatian menata urusan makanan. Kenapa? Sakit. Walakin la yahtamuna min al-ithmi makhafatan nar. Sayangnya mereka lupa, mereka tidak takut, tidak perhatian, tidak ambil pusing dengan dosa dan maksiat yang menyebabkan mereka bisa masuk terancam ke dalam neraka. Ini perkataan yang sangat elok dari seorang ulama as-salaf yang harus kita jaga baik-baik. Sehat untuk kita semua. Apa kata beliau? Saya sangat heran melihat orang-orang yang yahtamuna minat ta'am makhafat ad-da', yang begitu perhatian dalam menata urusan makanan agar dia tidak sakit. Ada orang seperti itu, Pak? Banyak, Pak. Banyak sekali. Kalau urusan makanan tuh perlu ditimbang. Jadi ditimbang. Ini proteinnya berapa? Lemaknya berapa? Gizinya berapa? Jangan kelebihan, nanti kelebihan gemrot gitu, bisa kegemukan. Enggak boleh. Jangan pula kurang. Bahkan mereka bisa rela membayarkan harta berlebihan. Besar-besaran harta untuk itu. Sibuk menata badan. Ya, makanan diatur. Ada dokter spesial khusus ahli gizi. Kalau waktu sore pulang kerja pergi ke mana? Nge-gym. Kadang waktu sholat pun masih nge-gym. Sampai malam pun nge-gym. Bahkan ada yang mati di tempat gym. Ya billah. Tetapi kata beliau, walakin la yahtamuna minal ithmi wal maksiyah makhafatan nar. Sayangnya, dia tidak peduli dengan dosa yang menyebabkan dia terancam ke neraka. Ada orang seperti itu, Pak. Banyak. Karena ya teman-teman, inilah kesempatan bagi kita untuk mengulang-ulang, mempelajari bersama bagaimana mengenal hati kita ketika hati itu sakit, ketika hati itu sehat, atau ketika ada sesuatu yang kita temukan dalam perasaan di dalam hati yang tidak sewajarnya. Layaknya kita untuk segera cepat-cepat menata hati, mencari dokter spesialis yang ahli di bidangnya,
kemudian kita berupaya untuk mengobati hati. Kalau mengobati apa teman-teman? Mengobati fisik itu banyak dokter, ya kan? Orang sakit sedikit, buyar saja atau ada perubahan, oh kok saya agak muter-muter rasanya, muter rasanya, vertigo dan sebagainya. Itu yang ingat adalah dokter spesialis. Bisa datang kita ke rumah sakit. Tapi kalau kalau ketika hati sakit, mereka terkadang ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Yang tidak tahu ini bahaya. Ya, sakit hatinya bertahun-tahun, bertahun-tahun hatinya sakit, namun mereka tidak merasa sakit penyakit itu ada. Baik. Sekarang kita akan melihat dahulu bagaimana para ulama menjelaskan tentang hati. Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau di muqaddimah kitab beliau, Ighathatul Lahfan min Masayidi Asy-Syaitan, ini muqaddimah. Buku ini termasuk buku yang sangat bagus menjelaskan tentang apa? Macam-macam hati. Termasuk ilaj. Bagaimana pengobatan hati itu sangat bagus buku ini. Ya, punya tebal nih. Apa kata beliau? Beliau mengatakan ini, walamma kana al-qalbu li hadhihi al-a'dha. Ketika hati ini dia adalah pemimpin untuk seluruh anggota tubuh, kal malik, bagaikan raja, al-mutasarrifu fil junub, yang mengatur strategi daripada personil perangnya. Alladzi tasdabu kulluha an amrihi. Mana pusat perintah ada di tangan emir tadi, di tangan pemimpin tadi, yakni hati. Maka dengan demikian hati ini mesti dan layak untuk diperhatikan. Kemudian beliau membawakan dalil ala inna fil jasadi mudghah. Nah, di bab yang di mukadimah yang pertama beliau menjelaskan tentang apa? Tentang macam-macam hati. Belum membagi hati manusia itu ada 3, tidak ada yang keempatnya. Yang pertama, kita baca begini. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yakni hati manusia itu disebut dengan, kata beliau, inqisamul qulub ila sahih wa saqim wa mayyit. Hati itu dibagi kepada, ada namanya hati yang sahih atau hati yang salim. Yang kedua ada namanya hati yang saqim atau hati yang mayyit. Yang ketiga ada namanya hati yang mayyit, mati. Baik, kita akan jelaskan satu persatu secara ringkas insyaallah. Pertama, hati yang pertama adalah hati yang sahih, hati yang salim. Ini sebagaimana isyarat dalam ayat tadi, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak bermanfaat anak dan harta kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Apa hati yang selamat? Hati yang mengenal Allah Rabbul Alamin, mengenal penciptanya. Hati yang ada di dada seorang makhluk yang mengenal Al-Khaliq, mengenal penciptanya. Inilah hati yang selamat. Di dalamnya ada tauhid, di dalamnya ada ittiba kepada Nabi SAW, ini penjelasan Ibnu Qayyim. Dan di dalamnya ada ketaatan serta benci daripada lawan-lawan yang tadi. Ini adalah hati yang selamat. Ini adalah hati yang selamat. Siapa yang memiliki hati ini? Ini adalah hatinya para nabi. Hatinya orang-orang beriman secara umum. Bagi mereka yang memegang erat aturan-aturan syariat. Hati yang selamat. Qalbun salim. Nah, inilah hati yang bercahaya, teman-teman. Di mana asalnya hati manusia adalah ini. Semua manusia, hatta orang kafir lebih dahulu. Orang kafir hatinya berada di posisi itu lebih awal ketika dia dilahirkan. Sebagaimana ada di dalam hadis Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap anak yang lahir, mereka dilahirkan di atas kejernihan, atas fitrah, di atas tauhid kepada Allah Rabbul Alamin. Fa'abawahu yuhawwidani au yunassirani yumatisani. Tapi sayangnya lingkungan, ayahnya, ibunya, kedua orang tuanya, keluarganya yang menjadikan dia menjadi seorang Nasrani, seorang Majusi, dan seorang Yahudi. Baik, inilah qalbun salim. Di mana hati ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yakni hati yang disebut dengan qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati, kalau tadi hati yang hidup kan, yang sahih, sehat, selamat, ya, yang di dalamnya tidak ada syahwat. Adapun yang kedua lawannya teman-teman. Apa itu? Hati yang sakit, apa? Yang mayyit, yang mati. Bagaimana bentuk potret hati yang mati? Dan siapa pemiliknya? Hati yang mati adalah hati yang tidak mengenal Allah. Dan umumnya pemiliknya adalah orang kafir. Umumnya adalah orang-orang kafir, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang orang kafir, mereka memiliki hati yang rusak atau hati yang mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang kafir
Orang-orang munafik di surah Baqarah, fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada marad, penyakit. Ayat ini bercerita tentang siapa? Sifatnya tentang orang munafik. Munafik yang i'tiqad, munafik dalam usul iman. Mereka itu aslinya adalah kafir, tapi pura-pura menjadi orang muslim. Yang paling kepala gangsternya dalam hal ini siapa? Di zaman Nabi Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah, teman-teman, adalah gembongnya munafik. Yang ayat bercerita nanti banyak tentang dia. Umumnya munafik kembali kepada Allah bin Sabah dan ponco-ponconya. Nah, ayat ini di surah Baqarah, di dalam hati mereka ada penyakit, sehingga Allah timpakan penyakit yang lebih kepada mereka. Siapa itu? Orang munafik sekarang itu. Dan hati mereka, teman-teman, disebut dengan hati yang mati. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal kebenaran. Nampak kebenaran di hadapan mereka, tapi mereka tidak mau memikirkan. Justru menjadi oposisi dari kebenaran. Itu orang-orang munafik. Yang gambarannya di zaman ini mungkin orang-orang liberal. Orang-orang apa? Liberal. Yang tampannya casingnya adalah casing muslim. Tapi justru dia bagikan orang yang bergunting di dalam kibatan. Bagikan serigala berbulu ayam. Kayaknya ayam atau domba, tapi justru serigala yang lapang. Bahaya untuk Islam. Dan orang seperti ini lebih berbahaya daripada Muslim, daripada Nasrani dan Yahudi. Kenapa? Mainnya halus. Kalau orang kafir jelas, teman-teman. Orang kafir tahu ini kafir, ya bunuh-bunuhan. Kalau umpama itu di medan perang. Tapi kalau orang munafik, dia menyusup bersama kita. Bahkan dia sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang munafik. Oleh karenanya orang munafik di mana tempatnya? Di neraka jahanam. Bahkan tempat yang paling dasar. Innal munafiqina fi darqi asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang ada di dasar keran neraka yang paling bawah. Kenapa, teman-teman? Orang yang dia mengumpulkan dua keburukan. Satu, kekufuran, yang kedua, kedustaan. Dan juga orang-orang musyrik. Mereka itu disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an memiliki hati yang mati, ya. Kemudian mereka disebut dengan najis. Kata Allah di surah Taubah, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu mereka adalah najis, maka tidak boleh masuk Masjidil Haram mulai daripada tahun ini. Semenjak itu seluruh orang musyrik dikeluarkan dari Fir'aun. Apa maksud najis di sini? Apa maksud najis? Hatinya, akidahnya. Dia tidak secara fisik. Tidak secara fisik yang dimaksud. Al-Imam Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahmatullah alaih ketika belum menafsirkan ayat ini, tafsir beliau At-Taisir Karimur Rahman, belum menyatakan maksud najis dalam ayat ini adalah najis maknawi, bukan najis secara zat. Tidak. Oleh karena kita boleh tidak bersalaman dengan orang musyrik, orang kafir, boleh tidak bersalaman? Yahudi dan sebagainya boleh tidak? Boleh, Pak. Perlu tidak cuci tangan? Tak perlu. Kenapa? Najis yang dimaksud dalam ayat ini kata para ulama adalah najis aini, yakni najis maknawi. Akidahnya, ideologi yang dia punya itu yang najis. Ya, oleh karenanya teman-teman, hati yang mati inilah miliknya orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hati yang sakit atau marid, hati yang sakit. Siapa pemilik hati yang sakit ini? Inilah hati yang di dalamnya terkadang ada syahwat, terkadang ada keimanan, ada ketakwaan, tapi ada maksiat, campur aduk. Ini namanya hati yang sakit. Nah, bagaimana kita untuk mengetahui hati itu sakit atau tidak? Lihat kepada kondisi fisik, kondisi batin dan hati dan jiwa Anda. Ketika Anda dekat kepada ketaatan, maka di saat itu hati Anda sedang sehat. Tapi kalau Anda lebih cepat, lebih segera untuk berbuat maksiat, gampang dan segera berbuat maksiat, dan lambat untuk melakukan ketaatan. Datang waktu sholat, kita masih pengennya baring-baring, Pak. Sambil megang HP, main game. Ya, ini kan masih azan, masih ada 25 menit lah kalau itu azan dulu ya. 25 menit itu azan. Sebentar lagi. Akhirnya masih main, orang tak coba. Tanggung udah sholat rumah saja. Berarti hati Anda sedang sakit. Hati Anda sedang sakit. Oleh karena teman-teman, ketika kita mengetahui hati kita salah satu dari yang tiga ini, maka perlu untuk kita perhatikan. Satu, ketika kita menemukan hati kita di dalamnya kita rindu cepat kepada ketaatan, jauh daripada kesyirikan, pada kekufuran, kepada maksiat, maka bersyukurlah Anda kepada Allah dan mintalah kepadanya untuk senantiasa hati itu dipertahankan. Karena soal hati, teman-teman, meskipun tidak ada yang tahu, tapi ada yang lebih mengetahui tentang hati. Dan siapa? Ialah Allah Rabbul Alamin. Karena Nabi SAW telah menyatakan,
Innal qulubal ibad baina asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati para hamba berada di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha. Dia membalik bolak-balikkan sesuai yang dikehendaki. Kalau kita ada di posisi yang pertama, teman-teman, mintalah kepada Allah untuk ditetapkan hati kita di atas itu. Nabi SAW, orang terbaik yang membuat senantiasa lisan beliau basah dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Nabi loh, Pak. Apalagi seperti saya, seperti kita semua, lebih layak untuk banyak mengulang hati ini. Kenapa? Soal hati, siapa yang tak? Tapi ada yang lebih mengetahui, dialah Allah Rabbul Alamin. Apalagi di zaman sekarang, teman-teman, begitu cepatnya hati itu berubah. Dengan apa? Dengan kondisi sahabatan, perkawanan, ya, kemudian fitnah di media sosial luar biasa. Lalu kita menemukan saudara kita masih muslim, ternyata dia udah jadi apa? Udah murtad menjadi Nasrani, menjadi ateis dan semisalnya. Baik. Kalau kita menemukan hati kita yang kedua dan dia itu bilang mudah-mudahan tidak ada orang muslim yang pada posisi kedua memiliki hati yang mati, maka ya kita hendaklah segera untuk menatanya menjadi hati yang segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fafirru ilallah." Hendaklah kalian berlari segera menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di posisi yang ketiga, yang rata-rata manusia ditimpanya penyakit, inilah yang disebut dengan hati yang sakit, yang mariah. Apa itu? Hati yang terkadang di dalam ada ketaatan. Terkadang kita lemes. Ya, pengennya apa? Paling-paling saja. Pengennya itu cepat berbuat maksiat. Jatuh kepada kelalaian, tak semangat lagi belajar. Kalau ada kelas-kelas kajian, sudah ya Pak, kita kalau bisa streaming saja. Kita kan sekarang bisa live. Saya pakai Zoom kan, bisa streaming sambil tidur Pak Ustadz bisa. Iya, ujung-ujungnya nanti apa? Sambil streaming bisa lihat Facebook, di mana ada notifikasi yang masuk gitu kan. Akhirnya apa? Kelalaian. Nah, kalau seperti ini hendaklah segera kita mengobati hati kita. Nah, sekarang pertanyaan teman-teman, kemana kita mau berobat? Bisa ke Hamad Hospital? Kayaknya di mana-mana rumah sakit di muka bumi ini nggak ada yang namanya spesialis pengobatan hati. Terus siapa dokternya, Pak? Siapa dokternya? Kadang kalau pergi ke dokter, kadang dokternya sakit, Pak. Dokternya sakit hati. Fisiknya mungkin oke ya, tapi dia juga sakit hati. Saya pernah menemukan dokter tuh. Dokter tuh suka galak sekali. Galak sekali, gak ada ramah sedikit pun. Nah, ini kayaknya bermasalah nih. Fisik dokternya mungkin oke. Bahkan ada dokter yang habis menemui pasien keluar rokok, Pak, di luar. Sebenarnya ketemu Ahmad kemarin, sering kita bertemu dokter-dokter tuh, jas dokter di luar pakai apa, kartu pengenal, rokok di luar. Ini kira-kira yang bermasalah. Apa yang bermasalah? Fisiknya enggak, hatinya bermasalah. Cenderung kepada apa? Syahwat. Iya. Padahal dia tahu merokok itu apa? Membunuhmu. Tapi justru dia dikonsumsi. Berarti bermasalah. Nah kalau itu, siapa tabibul qulub yang menyebut yang pengobat hati? Tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama pewaris beliau. Itu tabibnya. Nah sekarang teman-teman, kita perlu mengenal apa saja penyakit hati. Apa saja penyakit hati? Penyakit hati itu kata para ulama kembali pada dua. Satu disebut dengan fitnah, namun bagiannya kepada syubhat. Yang kedua penyakit hati itu teman-teman, fitnah juga, tapi kepada syahwat. Apa beda keduanya? Syubhat adalah kerancuan dalam masalah kebenaran. Kerancuan dalam masalah agama. Yang paling parah dalam hal ini adalah orang kafir. Di mana mereka menganggap sebuah kebatilan sebagai sebuah kebenaran. Seperti orang kafir pada umumnya di atas penyakit ini. Oleh karena orang kafir yang paling parah penyakitnya muka bumi ini. Ya, kenapa tidak? Karena mereka memandang sebuah kebatilan justru diyakini sebagai suatu kebenaran dan bela-belaan di atas. Mereka justru apa? Bela-belaan di atas kebatilan ini. Contoh orang Nasrani. Orang Nasrani teman-teman, mereka dulu adalah kita asalnya. Mereka berada di atas agama tauhid semasa Nabi Isa masih hidup. Kenapa mereka menjadikan meyakini atau mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan? Dari monoteism menjadi politeis. Dari agama tauhid menuju agama syirik, agama paganisme. Apa sebabnya? Syubhat. Syubhat. Dan orang yang paling berjasa besar di dalam merusak agama Nasrani adalah Paulus. Orang paling berjasa besar. Kenapa? Dialah yang mengobrak-abrik atau mendistorsi Bible yang ada.
Semua kebatilan, bahkan nama-nama Muhammad dan tentang informasi sahabat dihapuskan dari Bible yang asli. Dan setelah itu dia dimasukkanlah cerita-cerita palsu. Iya. Alat melihat orang Kristen, saudara kita dari umat Nasrani, mereka adalah orang yang paling parah penyakitnya dalam hal itu. Kenapa? Karena mereka menganggap kebatilan sebagai kebenaran. Justru bela-belain di atas itu, bahkan mati di atas apa? Di atas kesyirikan yang mereka pegang. Pada dahulu Nabi mereka adalah tauhid. Nabi yang berada di atas tauhid, yang menyuruh atau mengajak seluruh Bani Israel pada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata. Ini orang-orang apa? Orang-orang Kristen. Demikian pula orang-orang dengan orang-orang Hindu, Buddha, pokoknya seluruh agama. Mereka pasti menyangka syubhat yang ada itu di atas apa? Di atas kebenaran. Gak ada loh Pak orang yang punya agama terus meyakini, oh saya juga khawatir ragu dengan nggak ada Pak. Pasti dia meyakini apa? Ini yang paling benar. Ini yang paling benar. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau membaca ayat di dalam Di dalam Al-Qur'an di surat Di surat Al-Ghasyiyah Allah berfirman amilatun nasibah. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Telah datangkah kepada engkau berita tentang hari kiamat, di mana pada hari kiamat itu ada wujuhun yawma idzin khashi'ah, ada wajah-wajah yang tunduk hina. Kenapa? Amilatun nasibah. Dia berada di dunia dahulu amil nasibah, berusaha beribadah mati-matian sampai titik darah dan ajal penghabisan. Tapi ujungnya setelah ayat berkata apa? Tasla naron hamiyah. Justru di akhirat dia akan Allah campakkan ke dalam neraka sangat panas. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan tafsir ini, beliau menukilkan athar dari Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab ketika masuk Syam dan Kuba, daerah Suriah sekarang, beliau melihat gereja-gereja besar yang di dalamnya ada rahib-rahib atau pendeta-pendeta yang sudah tua jenggotan putih, duduk bersimpuh sambil menghadap kepada patung Yesus. Umar bin Khattab pernah menangis. Ditanya oleh sahabat, kenapa engkau menangis wahai Khalid? Beliau mengatakan, saya teringat dengan ayat itu. Amilatun nasibah. Mereka sudah bercapek-capek menghabiskan seluruh tenaga dan umur atas ibadah yang mereka sangka itu kebenaran. Tapi tasla naran hamiyah, di akhirat Allah campakkan mereka. Apa sebabnya teman-teman? Syubhat. Kebenaran dianggap sebagai kebatilan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Urusannya adalah urusan ideologi agama. Dan ini adalah penyakit yang berbahaya dengan semua turunannya. Apa turunannya apa? Ada orang yang menganggap sebuah keyakinan di masyarakat. Keyakinan itu gak ada sebenarnya. Akidah itu gak benar. Tapi justru itulah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Seperti umpama ideologi roh pulang ke rumah. Itu kan di mana-mana tuh Pak. Itu. Bukan hanya di Nusantara, saudara kita Singapura, Malaysia, bahkan di sebagian negara-negara kita keyakinan reinkarnasi yang berasal dari orang-orang non-muslim tapi justru diadopsi oleh saudara kita kaum muslim sebagian. Apa itu? Keyakinan roh pulang ke rumah. Nanti itu banyak efeknya Pak. Apa efeknya? Satu, hidup tradisi. Tradisi apa? Tradisi kenduri arwah namanya. Ada lagi yang lebih berat daripada itu. Tradisi mengagungkan roh. Bahkan mereka bernazar kepada roh-roh yang dianggap pulang ke rumah. Kalau tidak apa? Akan bisa jadi kualat. Ini kan ideologi berbahaya Pak. Kebatilan dianggap sebagai apa? Sebagai sebuah kebenaran. Tradisi-tradisi yang lari setengah masyarakat justru bertentangan dengan syariat Islam. Ini adalah syubhat dalam agama, dan ini bisa merusak hati. Bisa merusak merusak hati manusia. Hari zaman sekarang Pak, kita hidup zaman yang dunia sudah tersebar terbalik. Benar Pak tidak? Terbalik Pak. Kita mengkhawatirkan diri kita masing-masing. Dunia yang begitu sangat cepat berubah. Orang-orang bejat hari ini, para premanisme, orang-orang yang jelek luar biasa. Tapi justru mereka digaungkan sebagai apa? Orang-orang yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tapi orang-orang yang jujur, para dai, para ulama, para asatidz yang mengajak kepada kebenaran,
justru mereka dimomokkan sebagai sosok-sosok yang berbahaya. Balik sudah dunia. Ya, memang dunia ini sedang tidak aman-aman saja, Pak. Meskipun demikian teman-teman, kita sebagai muslim tetap optimis, terus berjuang bersama-sama sesuai dengan potensi yang ada. Bagaimana kita bekerja sama, saling mengingatkan di atas kebenaran, kemudian menyebarkan kebenaran kepada dunia. Tugas kita. Teman-teman yang terhormat, dan orang-orang kafir ini, orang-orang yang memiliki hati yang rusak, dan mereka lah yang banyak diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ketika hati mereka mati. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, "Awaman kana maitan fa ahyayna." Apakah orang yang dahulunya mati, kemudian kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nuran yamshi fil nas. Kemudian setelah itu di muka bumi kami beri dia cahaya yang terang berupa wahyu, sehingga dia berjalan di muka bumi dengan apa? Dengan bimbingan wahyu. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala lanjutan ayat ini, kama masal musik kurban. Apakah sama orang yang berjalan di atas petunjuk ini dengan orang yang berjalan di atas kegelapan? Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Itulah hukuman yang Allah berikan tentang orang-orang kafir, di mana mereka perbuatan jelek mereka, kekufuran mereka, sifat yang salah justru dihiasi seakan-akan itulah kebenaran. Ia terjadi. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman, tentang penyakit hati yang sakit tadi, masalah penyakit hati ini perlu kita untuk mengatasinya apabila apabila penyakit ini adalah penyakit yang pertama syubhat, maka obat satu-satunya yang bisa mengatasi penyakit syubhat adalah ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Gimana cara mengobati penyakit syubhat? Ketika hati ditimpa penyakit syubhat, apa obat yang cocok untuk kita pakai? Ilmu agama, ilmu kebenaran. Ya. Kenapa? Karena ilmu yang akan menerangi. Allah mengatakan apa tadi? Orang yang berjalan di atas kegelapan itu tidak sama orang berjalan di atas cahaya. Makanya ilmu agama ini teman-teman, inilah obat. Inilah obat. Nggak ada resepnya di rumah sakit. Di dunia kedokteran hari ini nggak ada resep ilmu agama ilmu agama. Yang ada itu adalah ilmu medisin atau yang sifatnya adalah ilmu pengobatan yang makhluk kita kenal. Ada pengobatan agama tidak. Makanya obat yang cocok ketika seseorang terjangkit penyakit syubhat adalah ilmu agama. Dan namun ada poin atau pesan yang perlu saya tekankan teman-teman. Untuk mengambil ilmu agama, pesan dari para ulama kita, hendaklah berhati-hati di dalam mencari sumber ilmu. Kenapa? Karena tidak semua orang yang menyampaikan ilmu terus bisa kita jadikan sebagai guru. Ada dua hal yang perlu dibedakan teman-teman. Dan ini para satis kita sering mengingatkan. Satu, menerima kebenaran. Dua, mencari kebenaran. Samakah dua pernyataan ini ataukah berbeda? Nah, saya ulangi. Satu, mencari kebenaran. Dua, menerima kebenaran. Sama apa berbeda? Di sini. Beda, bagus. Ini dua prinsip yang berbeda. Mana yang perlu kita pakai? Satu, mencari kebenaran. Dua, menerima kebenaran. Mana yang perlu kita pakai prinsip? Dua-duanya dipakai kalau sampai di situ. Tapi kalau pernyataannya dalam hal berguru, mencari kebenaran kepada siapapun dan menerima kebenaran dari siapapun, ini dua prinsip yang perlu kita hati-hati. Yang pertama adalah prinsip yang salah, yang kedua benar. Kalau mencari kebenaran dari siapapun, Pak, ini nggak boleh. Boleh tidak kita cari kebenaran dari orang kafir? Nggak boleh, Pak. Kebenaran agama ini valid. Adalah agama kita. Dari orang munafik, dari orang yang agamanya ada syubhat, dari orang-orang yang membawa hawa nafsu untuk mengajarkan agama. Dan ini banyak hari ini. Mencari kebenaran kepada siapapun, ini nggak boleh prinsipnya dipakai. Tapi kalau yang kedua, ini yang harus kita pakai. Apa itu? Terimalah kebenaran dari siapapun. Kenapa? Kita tahu itu kebenaran. Kalau pasti itu benar, wajib kita terima. Hatta dari syaitan. Nabi SAW ketika Abu Hurairah menjaga Baitul Mal, syaitan datang kepada yang satu kali, curi. Kali ketiga kata Abu Hurairah, datang sekali lagi, saya kandungkan kamu kepada Nabi. Jika dia datang lagi mencuri, maka ditangkap oleh Abu Hurairah dan dikabulkan. Katanya sebelum saya dihakimi saya kepada Rasulullah,
Saya akan ajarkan kamu satu berita yang benar. Apa itu? Baca ayat kursi sebelum tidur. Siapa yang baca? Insya Allah aman dari apa? Dari gangguan kami. Maka dilepaskan Al-Qur'an kepada Nabi. Kata Nabi SAW, Sadaqah wa kadhub. Itu pernyataannya benar. Tapi sayangnya dia pendusta. Apa yang menjadi syahid dalam bahasa ini, teman-teman? Nabi menyatakan itu sebuah kebenaran. Tapi malah datang dari syaitan. Kenapa? Nabi tahu zatnya informasi itu benar. Beda halnya dengan orang yang mencari kebenaran kepada siapapun. Ini nggak boleh. Ini hari ini banyak dai yang dalam tanda kutip mereka berseliweran di mana? Media sosial. Banyak sekali. Covernya apa? Habib, keturunan Nabi, orang yang berdarah ningrat. Kalau yang baru-baru di Indonesia siapa itu? Om Gufron ya, Mama Gufron ya, sama Fadi itu kan apa itu? 200 juta umat Islam di Indonesia mau diotasi semua, mau di semua. Itu yang terjadi. Yang uniknya teman-teman, sesesat apapun ajaran yang kan ada masuk akal. Masa ada bisa bicara semut, ngusir apa perintah malaikat, ngusir malaikat, kalau tidak bisa ketak kejar malaikat. Apa cerita apa ini? Ini hal yang sangat bodoh di atas kebodohan. Adakah manusia yang bisa merintah malaikat, Pak? Ada, Pak. Malaikat itu adalah makhluk mulia yang satu-satunya hanya bisa diperintah oleh Allah Rabbul Alamin. Atau para nabi kalau diperintah mereka. Apa dasarnya? Dasarnya adalah firman Allah di surat Al-Qadar, ayat yang sudah kita hafal semua. Allah berfirman, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbih." Para malaikat itu turun dengan Ruhul Amin, yang malaikat Jibril di malam hari Qadar. Mereka turun dengan atas izin dan perintah dari Rabb mereka. Tidak ada pula sahib maqadi mau perintahkan apa? Perintahkan malaikat, apalagi kejar malaikat. Sombong lain. Namun demikian teman-teman, masih tetap ada follower dan pengikut serta pembelanya. Hanya apa tidak? Inilah tipikal manusia. Bukan hanya orang Indonesia di mana-mana tuh. Kalau ada yang sesat-sesat tuh, pasti akan ada pengikutnya. Bak pepatah Arab mengatakan, likulli saqitatin laqit. Setiap ada yang jatuh pasti akan ada yang memungutnya. Itu pepatah Arab. Setiap yang jatuh masih ada yang memungutnya. Mau tai kerbau pun jatuh pasti ada yang memungut, Pak. Pasti ada yang memungut. Nah, karena itu teman-teman kita sebagai Ahlus Sunnah hendaklah sering-sering menjatuhkan yang baik-baik. Share yang baik-baik. Kalau ada yang merusak sampai ke kita, tahan, hapus. Jangan disimpan, hapus. Yang baik share. Tujuan kita apa? Lillahi ta'ala. Bukan untuk menyatakan saya lebih baik daripada anak, tidak. Untuk kebenaran edukasi ini tersebar di tengah umat. Ini penyakit pertama yang sangat berbahaya. Apa itu? Tuduhan, kebatilan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dengan kebenaran. Penyakit yang kedua teman-teman kata para ulama adalah fitnatu asyahawat. Ini juga berbahaya. Apa itu syahwat, Pak? Syahwat yakni kekeliruan dalam masalah dunia. Kekeliruan dalam masalah dunia. Apa itu dunia? Dalam masalah dunia yang paling berperan dalam ini adalah satu, harta, dua, tahta, tiga, wanita. Semuanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Yang paling berat dalam masalah ini adalah tiga. Coba kita perhatikan teman-teman di sini. Masalah harta, kemudian kedudukan atau tahta di sini maksudnya bisa jadi kekuasaan, pekerjaan dan misalnya. Kemudian yang ketiga adalah wanita. Ini kan semuanya masalah dunia. Dibutuhkan tidak oleh manusia? Butuh, Pak. Tiga-tiga ini. Orang yang selamat hatinya, tiga perkara ini digunakan dengan cara yang benar. Sehingga walaupun dia memiliki yang tiga ini, harta dia punya, tahta dia memiliki, dia punya jabatan yang tinggi dan misalnya, dan dia memiliki wanita dalam, kalau diolah dengan cara yang benar, maka dia hatinya akan selamat. Tapi kapan menjadi penyakit? Kapan dia menjadi penyakit? Apabila semua ini yang dilingkup oleh syahwat diambil, diperoleh dengan cara yang haram. Jadi dia penyakit di dalam. Coba harta. Harta ini manis. Nabi SAW mengatakan tentang harta ini adalah fitnah yang paling berat untuk umat ini. Umat-umat terdahulu punya fitnah dan umat ini diuji dengan apa? Fitnah. Di mana harta menjadi sebab umat Islam berhubungan satu dengan yang lain. Antum kalau tahu dengan sejarah, baik yang dahulu sampai hari ini, yang mengetahui tentang politik yang terjadi baik di Timur Tengah dan mana-mana, kata-rata soal bunuh-membunuh, perang, bahkan perang dijadikan bisnis. Semua yang salah. Kenapa? Karena berat fitnah harta ini.
Apakah tercela manusia mencintai harta, mencintai tahta, mencintai wanita? Tercela apa tidak? Tidak tercela kalau diletakkan di posisinya. Kenapa? Karena kodrat kita manusia diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin cinta kepada semua ini. Allah berfirman di surah Al-Imran, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan wal banin wal qanatir al-muqantarah min adh-dhahab wal fiddah." Manusia itu telah dihiasi, mereka itu suka, cenderung cinta kepada apa? Kepada harta, kepada anak-anak. Anak-anak itu bagian dari harta dunia. Kemudian kepada zahab, kepada emas, kepada perak dan semisal, pada kedudukan. Dan ini adalah perhiasan. Akan tetapi dia akan menjadi jelek apabila diperoleh dengan cara yang apa? Dengan cara yang haram, akan rusak. Orang yang paling rusak hatinya, teman-teman, yang mudah berpenyakit hatinya adalah budak harta. Budak harta itu paling buruk hatinya. Kenapa? Obsesinya adalah urusan apa? Urusan harta. Urusan bagaimana perutnya akan penuh, syahwatnya terpenuhi. Jadi pergiliran kehidupannya adalah antara perut dan yang di bawah perut. Ini adalah orang yang paling rusak hatinya. Karena dalam masalah harta, teman, alhamdulillah kita diberi petunjuk dalam agama kita. Orang muslim itu orang paling bahagia. Beruntung. Nabi mengatakan salam tentang kita sebagai muslim. Pada aflaha man aslam. Sungguh anak beruntung orang-orang yang sudah menerima Islam. Jadi muslim. Wa ruziqa kafafan, dia diberi rezeki yang cukup. Wa qanna'allahu bima ata, dan dia merasa qanaah, menerima semua takaran rezeki yang Allah jatahkan untuk mereka. Banyak dengan banyaknya, sedikit dengan sedikitnya. Itulah muslim. Tidak dengan budak harta. Obsesi mereka apalah? Obsesi mereka adalah dunia semuanya. Bahkan mereka akan mencari jalan. Prinsip mereka adalah menghalalkan segala cara untuk memperoleh harta. Memperoleh memperoleh harta. Itu prinsip mereka. Para muslim tidak demikian. Mereka berhati-hati dalam masalah. Dan harta ini, teman-teman, manis. Ya. Dia tidak akan pernah memuaskan hati anak Adam sampai tanah menutupi menutupi mulut mereka. Nabi SAW mengatakan, "Laukan ibni Adam wadi min dzahab." Ini kan anak Adam itu diberikan satu lembah emas, maka dia akan minta satu lembah lagi, Pak. Itu satu lembah emas berapa banyak, Pak? Banyak sekali. Tapi dia akan tetap meminta satu lembah lagi. Kenapa? Tidak pernah merasa cukup dengan dengan satu lembah emas. Dan tidak akan pernah memenuhi, memuaskan hati anak Adam itu kecuali apa? Kecuali yang melabut turuk. Karena mulutnya sudah disumpel dengan tanah. Ini sudah masuk kuburan, barulah berlaku ayat. Ma'aghna anni ma'liya. Aduhai. Tidak ada manfaat yang saya kumpulkan selama ini. Anda tahu dia para komisaris pajak ini. Saya pernah dengar komisaris pajak yang gajinya sebulan 1 miliar, Pak, lebih. Tapi masih terjangkit kasus korupsi. Itu kira-kira kayak apa tuh, Pak? Harta sudah 1 miliar itu gaji tok itu barangkali ya, komisaris pajak itu. Kalau dia lebih ada pajak itu adalah kezaliman, kejahatan yang paling kejam. Apabila itu diterapkan kepada kaum muslimin, pajaknya berlaku satu pada siapa? Orang kafir. Orang muslim tidak boleh pajak. Itu yang berlaku di kita. Kan komisi terbesar rupiahnya pajak. Terus sekali korupsi itu tronton, Pak. Truk Pak uangnya. Subhanallah. Yang menjadi pertanyaan kita, uang gaji sudah sebesar itu masih juga korupsi. Apa sebabnya, Pak? Syahwat. Dan orang sepertinya rusak. Kemudian juga tahta. Orang karena masalah harta ini kan bunuh-bunuhan. Sikut kanan, tendang kiri. Kawan bisa jadi lawan, lawan bisa menjadi kawan. Dan orang yang paling rakus dalam masalah ini adalah para orang-orang apa tadi, Pak? Orang-orang yang suka mencari rakus kekuasaan. Ya, para pendektur pemilu lah gitu ya. Orang yang mencari kekuasaan. Dan ini dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Baik itu di wilayah kekuasaan kerajaan ataupun di wilayah di wilayah pemerintahan yang lain. Menyikut dalam masalah tahta itu luar biasa. Kemudian yang diparah itu urusan wanita. Wanita ini berat. Subuhannya syahwatnya besar. Dan fitnah paling besar untuk kita pada lelaki adalah para wanita. Fitnah ini tidak hanya menjangkit, tidak memilah siapa saya dan siapa Anda.
mau ustaz, mau non ustaz, penyakit ini pasti kita berpotensi kita untuk kita ditimpanya. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan asyarru adarru ala rijal min ummati minan nisa. Tidak ada fitnah yang lebih berat yang menimpa umatku, kaum lelaki dan umatku, lebih besarnya beratnya syahwat urusan wanita. Mau kolonel bang, bintang 5, sini mungkin bintang berapa gitu. Kalau di di instansinya mungkin dihormati, angkat tangan orang itu. Di lain hal dengan wanita, bisa nggak tekuk lutut, nggak bisa berbuat apa-apa dengan wanita. Oleh karena teman-teman, ada perkataan yang bagus dari seorang sahabat atau seorang tabi'in bernama Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Sa'id bin Musayyib adalah menantunya Abu Hurairah. Dia pernah mengatakan, saya ini sudah berusia 80 tahun. Tapi andaikan saya diberi ujian untuk berdua-duaan dengan wanita, bahkan wanita negeri itu, wanita yang berkulit hitam, ma'an nafs, saya tidak yakin saya bisa selamat dari itu. Pada usia 80 tahun, teman-teman. Syekh Albani juga pernah menyatakan ini, urusan wanita ini berat. Saya sudah tua, 70-an lebih, kata begitu. Tapi urusan wanita ini berat. Ya, karena teman-teman, ini nasihat bagi saya. Cara kita untuk mengatasi penyakit daripada syubhat ini, atau penyakit syahwat ini, adalah bertakwa kepada Allah SWT. Saya, kita semua butuh kepada ini. Tundukkan pandangan. Imam Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang apa? Tentang ayat wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah Muhammad kepada umat iman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Setidaknya ada 3 manfaat daripada menundukkan pandangan. 1, kata beliau, ini disebutkan dalam kitab beliau, Fathullah Ibnu Sayyid Syaitan, manfaat daripada menundukkan pandangan adalah hendak merasakan nikmatnya iman, nikmat ibadah itu tenang. Kenapa kita menundukkan pandangan? Ketika Nabi SAW ditanya tentang pandangan yang tiba-tiba melihat wanita cantik, tiba-tiba, tidak sengaja, maka apa yang dilakukan? Qatul basar, tundukkan pandangan. Jangan diikuti. Yang satu, astagfirullah. Yang kedua, lihat lagi. Jangan. Ali bin Abi Thalib ketika melihat ada wanita cantik di depannya, Nabi mengatakan, ya Ali, lakal ula wala tsaniyah. Ini pandangan pertama, yang tiba-tiba jangan diikuti yang kedua. Kenapa? Pandangan itu awalnya di mata, malam turun ke hati, ujung-ujungnya adalah WA. Kan itu teman-teman hati-hati. Ya. Kemudian yang kedua, kata Nuqayyim rahimahullah, manfaat daripada menundukkan pandangan itu adalah engkau akan mendapatkan cahaya di dalam hati dan firasat yang benar. Firasat yang benar, hati itu akan bercahaya, senang. Ya. Kemudian ketiga, kata beliau, kekuatan di dalam hati serta keberanian dalam dalam kehidupan, semangat, syuja'ah, semangat, optimis dalam hidup. Tapi orang kalau banyak dia mendiam pada hal yang tahu, maka hatinya akan lebih mudah rusak. Dan ketika hatinya rusak, maka akan jatuhlah nuqtatan sauda, titik-titik hitam yang ada di dalam hatinya. Dan kita, bagi kawan-kawan yang sudah menikah, jagalah yang ada. Jangan mencari-cari pula yang tidak ada. Walaupun peluang itu datang kepada Anda. Kenapa? Kaidah yang perlu kita pakai, kata para ulama, adalah hifdzul mawjud khairum min talabil mafqud. Ini kaidah yang bagus. Menjaga yang sudah ada itu lebih baik, lebih utama daripada mencari yang tidak ada. Terkadang teman-teman, banyak fitnah rumah tangga itu rusak. Kenapa? Karena luput dari kaidah. Mereka merasa rumputan tetangga lebih hijau daripada rumput yang ada. Sebabnya syahwat. Syahwat. Peluang itu terbuka di masa kita. Karena teman-teman, perlu kita menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, membersihkan hati kita, dan senantiasa kita untuk kembali kepada Allah. Ketika kita jatuh kepada dosa, dan tidak ada yang selamat dari dosa. Tidak ada yang selamat dari dosa. Namun bedanya orang beriman dengan orang yang cepat kembali kepada Allah. Cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan dalam doanya, Allahumma hati nafsi taqwa wa zakiyah anta khairu min zakah anta waliyuha wa mawlaha. Ya Allah, bersihkanlah jiwa, bersihkan hati, sesungguhnya engkaulah pemiliknya dan engkaulah sebaik-baik pembersih hati. Jangan hanya fokus pada dekorasi fisik dan diri, tapi perhatikanlah hati yang lebih besar peranannya di dalam jiwa, ya, di dalam jiwa. Syekh bin Baz rahimahullah pernah disebutkan oleh para dai kita, ketika beliau tawaf
itu doa yang paling beliau sering baca adalah masalah. Apa kata beliau? Allahumma aslih li fasada qalbi. Ya Allah, perbaikilah hatiku yang rusak. Itu Syekh bin Baz. Syekh bin Baz kan tak lihat apa? Melihat begitu. Tapi beliau tetap mengulang-ulang doa ini ketika beliau tawaf di Ka'bah. Tempat yang paling besar untuk istijabahnya doa. Kemudian demikian, beliau seorang ulama yang rabbani, yang basirah ilmu beliau, basirah beliau sangat dalam. Beliau senantiasa mengupayakan memperbaiki hati, kemudian baru memperbaiki fisik dan diri. Allah Ta'ala alam, ini yang barangkali bisa saya sampaikan dulu. Masih ada waktu, 1-2 menit, silakan. Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Ada yang mau menambahkan? Bisa dipahami ya? Oke. Baik, demikian teman-teman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita yang bersih dan segera untuk bertobat kepadanya, senantiasa bertobat. Walaupun kita melakukan dosa atau tidak. Kenapa terkadang ada hal yang kita anggap biasa, tapi justru di sisi Allah bernilai dosa, bernilai dosa. Maka lazimkan kita bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepadanya atas dosa-dosa dan semua kealpaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita semua di tempat yang mulia di muka bumi ini, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membangkitkan kita bersama zumratul anbiya, golongan para nabi, orang siddiq, orang saleh, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita kelak di surga menjadi ukhuwah orang-orang yang bersaudara, saling mencintai satu dengan yang lain. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.